Nama saya ini. Siapa? Nama saya Muhammad Rozani. Sarjana komputer, jadi saya bukan pendidikan. Kalau teori pendidikannya kurang, jangan disalahkan. Dikoreksi saja. Seperti itu, nggih. Di metode start di situasi, kami menganggap di sekolah kami atau saya sendiri itu belum optimal penggunaan atau pemanfaatan TIK. Jadi belum semua guru menggunakan TIK. Rata-rata yang menggunakan masih kaum Hawa. milenial atau ya intinya yang muda-muda lah. Dari 20 PTK yang menggunakan mungkin baru 7 atau 8. Itu pun tidak rutin, yang rutin hanya informatika karena mengajarnya di lab. Terus yang kedua, guru masih terbiasa dan nyaman dengan metode yang sudah biasa. Jadi guru itu ya wis kono wae, biasane ngene ya lulus, wis ngene ya dadi guru kayak dadi abri, lek mulang ngene dadian. Dengan itu guru-guru yang senior itu masih beranggapan seperti itu. Terus selanjutnya pengaruh banyaknya jam mengajar hingga kami membuat kesempatan dalam membuat atau mempelajari metode baru. Ada yang mengeluh, sekarang ngajarnya banyak kok suruh belajar lagi, seperti itu nggih. Terus kebanyakan guru juga hanya memberikan penugasan, belum sampai ke pemanfaatan TK secara baik dan benar. Jadi kalau ngasih tugas ya cari di YouTube, tinggal lungo. Seperti itu masih banyak. Mungkin di tempat jenengan nggih? Enggak. Mungkin. Terus situasi lagi, sarana prasarana yang mendukung. Di tempat kami alhamdulillah kalau masalah lab kami punya hanya satu tapi lengkap, wifi ada. Senajan di pelosok juga sudah AC, sudah. AC alami. Sombong amat. Ya, ini bukan sombong tapi tak kabur. Beda nih sama sombong. Jadi untuk sarana prasarana alhamdulillah sudah ada. Cuman nggih, itu tadi kembali ke nomor poin 2, situasinya gurunya itu masih enggan menggunakan TIK adaptif. Nah, dari semua ini terus kami melaksanakan ada tantangan nggih. Tantangan menurut saya atau kami nggih, keterbatasan waktu dalam membuat perangkat pembelajaran. Jadi kalau kita mengajarkan TIK adaptif di semua pertemuan, kita mungkin agak keteteran di awal saja sebenarnya. Keluarnya di situ. Tapi nanti bisa kita gunakan yang akan datang. Tapi kalau melihat periodisasi ibaratnya perkembangan zaman, kita nggak boleh menggunakan teori yang sudah kita gunakan digunakan lagi. Karena karakter peserta didik kan berbeda-beda. Terus yang kedua, jaringan yang tidak stabil. Inilah Juwani. Nggih, Mas. Nggih, Bumis. Juwani ini gimana? Nomor 2 ini loh. Jaringan yang tidak stabil. Real. Di sana walaupun ada wifi, jika mati lampu, wifi-nya mati. Kelemahannya di situ. Walaupun kita menghidupkan genset, maksudnya gitu loh. Kita hidupkan genset, kan mati lampu dijuangi. Nanti sinyalnya itu hilang, ikut hilang. Terus yang ketiga, dibutuhkan kreativitas guru yang lebih dalam mengajar atau biar metodenya tidak monoton. Itulah tantangan bagi kami. Terus aksinya ada 3, persiapan praktik baiknya, pelaksanaan dan refleksi dan evaluasi. Dalam pelaksanaan praktik baik ini ada kolaborasi dengan kepala sekolah atau kami konsultasi nggih. Karena kalau kolaborasi kan sejawa. Kalau atasnya kan konsul nggih, kalau nggak salah. Terus ini malah sama ini konsultasi sarpa itu di atas saya karena tak anggap konsultasi. Karena kalau di SMP itu ada wakaf bidang sarpra ya Pak, kalau nggak salah. Jadi kami harus izin dulu menggunakan ini itu ada izinnya kalau di SMP. Mungkin kalau SD ada laptop ya tarik, ada ini pakai. Kalau di SMP tidak, harus ada izin dulu. Terus ya itu bahasanya apa itu koordinasi. Ini salah ini ketika. Terus yang ketiga penyusunan RPP seperti biasa. Terus aksi selanjutnya penyusunan instrumen penilaian peserta atau rubrik penilaian. Yang kelima penyusunan media ajar seperti yang kita sepakati dengan kelompok saya dulu. Ini menggunakan Aku Pintar, Quizzes dan Canva. Aku Pintar di sini digunakan untuk
membuat RPP supaya sesuai karakteristik peserta didik yang diinginkan, apakah itu auditori, visual, atau kinestetik. Quizzes digunakan untuk asesmen. Juga bisa sekarang malah quizzes itu menyerang Canva, bisa digunakan untuk PowerPoint. Bagaimana ya bahasanya? Presentasi. Nah, ya Allah, presentasi. Jadi quizzes itu malah lebih canggih lagi jika peserta didik menggunakan laptop dan kita menggunakan quizzes, kita share link, kita next dan kembali misal seperti ini. Di layar peserta didik juga ikut. Jadi enaknya seperti itu. Kalau pakai quizzes, tapi kalau pakai Canva kan tidak. Oke. Terus selanjutnya yang terakhir, penyiapan dan pemilihan kelas dan jam pelajaran yang akan dilaksanakan. Sudah ini. Hasil testimoni pembelajaran sangat menarik dan menyenangkan. Selain mendapat pelajaran juga mendapat pengalaman berharga yang saya ingat selamanya. Ini salah satu peserta didik akan cerita sendiri. Jika Pak Yan ngajar dengan TIK, bagaimana? Dan dari awal saya ngajarnya sudah TIK. Jadi kalau sampai sini itu yuk bagaimana ya? Setiap hari sudah kami menggunakan TIK, alhamdulillah. Jadi testimoni ini seneng. Sampai sekarang hari ini saya nggak ada ini, Pak Yan kemana gitu. Wilih. Saya itu ngajar itu sampai gini ya. Kita kan punya ekstra, sudah punya ekstra 3 hari. Ekstra komputer itu sampai 3 hari. Ekstra komputer itu sampai mematahkan ekstra-ekstra yang lain. Sudah berjalan ekstra, misalnya nih, yang lain ada silat dan sebagainya, geser. Nggak ikut ini Pak, ikut itu aja. Wah, tepuk tangan. Jadi ya nggak enak, tapi ya gimana? Sampai 3 hari loh. Oh. Sebenarnya jadwalnya cuma 1 hari, karena kelas 7, 8, 9 melu-melu, akhirnya ya 1 hari 1 kelas. Wah, ya apa-apa Pak. Kesel. Jamu. Cepet tak? Result dan refleksi. Hasil terjadi peningkatan motivasi belajar dari sebelum menggunakan, tapi saya langsung menggunakan sih. Kalau saya dari awal saya menggunakan. Terus terang saja saya karena guru informatika, dari awal kami menggunakan TIK sejak awal. Terus refleksi dari praktek pembelajaran masih terdapat beberapa kurangan, perlu perbaikan seperti nah ini di sini. Alokasi waktu. Kalau kita jujur-jujuran, kemarin sudah ngajar sesuai RPP, kurangkan waktunya. Iya. Kalau kita jujur, nggih mboten. Yang guru mata pelajaran loh ini. Nek guru kelas mungkin kurang juga. Nah itu. Ini yang kami masih harus belajar lagi manajemen waktu di sini. Ya belum ada 10 menit nggih sampai di sini. Wis rampung padahal. Dah. Ini semakin kita banyak tahu, semakin kita tidak tahu. Wah, itu kata Itu kuncinya. sebenarnya. Terima kasih. Demikian, jika ada saran monggo, pertanyaan monggo.